Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Melihat kasus corona yang makin menanjak ya di Indonesia dan makin banyak orang kelaparan, saya ingat dua hal ya. Pertama tentang Mahmud Yunus, bukan Mahmud Yunus, Muhammad Yunus ya, Dr. Muhammad Yunus dari Bangladesh yang memenangkan hadiah Nobel di bidang perdamaian. Dan kedua, saya ingat ya tentang penelitian dari Asia Development Bank awal tahun 2020 mengeluarkan laporan tahunannya. ADB mengatakan ada 20 juta orang Indonesia yang mengalami kelaparan akut ya. Kelaparan ya, bukannya kemiskinan, udah kelaparan akut yang harus dibantu sama sekali. Itu yang pertama. Jadi tidak mudah ya menyelesaikan masalah kemiskinan dan kelaparan itu. Dan yang kedua, Muhammad Yunus peraih Nobel itu saya membaca pikiran-pikirannya tahun 2006, 14 tahun yang lalu. Dan dia berhasil menyelesaikan kemiskinan hampir separuhnya di negaranya, di Bangladesh, dengan sistem yang canggih ya, melalui Grameen Bank. Dan dia bekerja terus menerus selama 30 tahun ya, sejak dia menjadi dokter dari Chicago University. Dan dia kemudian pulang ke negerinya waktu itu di awal tahun 70-an, dan sebagai dosen di Chicago University dia melihat kemiskinan di depan kampusnya, dan kemudian dia ingin membantu orang miskin dengan ngasih pinjaman uang untuk wirausaha, dan ditolak oleh bank karena orang miskin gimana bayarnya. Jadi proposal yang diajukan oleh Muhammad Yunus sebagai seorang dokter ekonomi itu tidak bankable, tidak bisa dibiayai oleh bank. Akhirnya dengan kecewa dia pulang ke rumahnya, Muhammad Yunus, kemudian dia mengeluarkan uang yang ada di kantongnya, $27, memulai membantu ibu-ibu yang wirausaha itu. Dan kemudian dia mendirikan banknya sendiri, bank orang miskin namanya Grameen Bank. Dan kemudian sistem yang dibangun Muhammad Yunus untuk mengentaskan orang kemiskinan dan kelaparan itu lewat sistem Grameen Bank itu ditiru oleh 100 negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang banyak kantong-kantong kemiskinan. Pendekatan Muhammad Yunus ini menghasilkan hadiah Nobel, dihargai oleh seluruh dunia karena keberhasilan mengangkat tingkat kemiskinan setelah berjuang hampir 40 tahun lamanya dengan sistem yang terstruktur dan melibatkan ribuan relawan dan bekerja untuk menyelesaikan kemiskinan yang tidak mudah. Nah, sekarang kemiskinan dan kelaparan itu tiba-tiba begitu muncul ya, gelombang secara tiba-tiba di berbagai kota di Indonesia karena virus corona. Jika ada pejabat publik yang mengatakan dia akan pada tahun 2024 kemiskinan menjadi 0%, itu ucapan yang seharusnya tidak perlu diucapkan ya. Tapi bagaimana mencapai kemiskinan 0% itu dia tidak tunjukkan. Itu yang membuat secara pribadi saya bilang pejabat itu mengucapkan sesuatu yang bullshit ya. Yang ya tidak bertanggung jawab ya. Nah, sekarang mengentaskan kemiskinan atau kelaparan yang ada karena efek corona ini, salah satu yang mungkin kita lakukan dan sudah kita lakukan adalah memberikan bantuan beras langsung, dan sudah 6 kali kita lakukan di Parung ini, di Kampung Tajur ini, karena orang lapar ya, dan saya sendiri nggak punya uang. Bagaimana caranya? Tentu sebagai YouTuber yang baru belajar, saya mencoba menghimpun donasi lewat media YouTube ini. Dan alhamdulillah donatur
dengan keikhlasan dan besar hati mendonasikan dananya untuk beli beras sampai terkumpul 3 ton seperempat ya. Dari rencana awal adalah 4 ton sampai bulan Mei. Tampaknya Mei masih agak sukar secara rasional, kecuali kalau ada kejadian yang mendadak itu yang mengejutkan bisa selesai dengan cepat ya. Tapi menurut para ahli kesehatan dan ahli kedokteran untuk kasus Indonesia, Mei adalah 4 pekan ketika orang-orang yang terkena virus corona itu meningkat ya. Sementara di Eropa itu 11 Mei kota-kota dibuka dan 12 Mei sudah dibuka sekolah. Anak-anak sudah mulai masuk sekolah setelah mereka melakukan satu lockdown yang ketat ya. Sementara kita tidak yakin ya, akhir Mei pun akan selesai jika melihat jalan-jalan sekarang ini, hari Senin ini yang kemarin terutama begitu ramai di Parung ke arah Jakarta, dan laporan-laporan juga begitu. Seperti biasa orang beraktivitas, berbeda dengan negara-negara maju yang begitu serius melakukan satu langkah yang serius untuk mencegah penularan virus corona. Jadi itu bukan bagian saya itu, dan itu sebenarnya bagian yang lain yang akan saya tekankan di sini, bagaimana membantu saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian dan tidak mudah memulihkan mata pencaharian dalam waktu yang cepat. Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan bantuan beras kepada mereka di tengah situasi yang tampaknya belum membaik, dan kita berharap someday, satu hari yang Allah tentukan sendiri, virus itu bisa tiba-tiba hilang dengan cara yang tidak kita perkirakan. Itu sebuah kemungkinan jika Allah izinkan, tetapi sekarang kenyataannya 5 kilo beras itu habis dalam waktu 1 minggu, atau 5 kilo beras yang kita bagikan itu habis dalam waktu 5 hari. Oleh karena itu saya tidak malu, saya terus terang menghimbau penonton di channel Pesantren Ojo Lali ini untuk mendonasikan kembali, melakukan amal soleh kembali, melakukan infak kembali karena Allah untuk membantu saudara-saudara kita di Indonesia, atau paling tidak di Kecamatan Parung atau di kampung saya sendiri, yaitu Desa Pemakar Sari di Kampung Tajur. Hanya 1 RT yang saya layani, yatim du'afa, yaitu RT 0204. Jadi mohon keikhlasan para donatur untuk kembali meluruskan hati, membersihkan niat karena Allah, dan di dalam membantu saudara-saudara kita yang kelaparan, yang memang membutuhkan uluran tangan dalam bentuk beras. Memang terbatas dananya, yang penting terus bisa menahan mereka supaya tidak mengalami kelaparan, dan kita tidak ingin adanya kerusuhan sosial, karena orang lapar bisa membuat rumput kering menjadi terbakar, dan kebakaran rumput kering itu bisa tidak terkendali dan tidak bisa dipadamkan oleh siapa saja, karena kelaparan itu akan bisa membuat nilai-nilai agama itu menjadi berada pada titik yang senadirnya. Silakan transfer dana Anda ke rekening kami, Food for Yatim Du'afa, atau program Senasib Sedekah Nasi Bungkus ya.
kita memberikan makanan untuk yatim, duafa, lansia, janda, dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan dalam waktu yang tiba-tiba, dan tidak mudah untuk memulihkan pekerjaan dalam situasi yang memburuk secara ekonomi ini. Silahkan kirim ke nomor rekening kami BRI 1012 656781, kode banknya 422, atau jika Anda memiliki rekening BCA, silahkan kirim ke 70051166821. Kedua rekening itu atas nama kami sendiri, Yudi Pramoko. Dan kami ingatkan betul-betul seperti di dalam Al-Quran ayat Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan kepada orang-orang, memberikan makan itu ditujukan kepada 3 kelompok sosial, yaitu kelompok orang-orang yang miskin, kelompok yatim, dan kelompok asira, kelompok orang yang terampas kebebasannya sebagai tahanan di rumah-rumah penjara. Kemudian innama di ayat selanjutnya nomor 9, ayat 9. Innama nud'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian liwajhillah, semata-mata untuk mencari keridhaan Allah saja. La nuridu minkum. Tidak ada keinginan kami waktu memberi makan itu jaza, balasan, tidak mengharapkan balasan, wala syukur. Dan kami juga waktu memberi makan itu tidak menginginkan selain balasan, juga tidak menginginkan sekedar ucapan terima kasih. Innama nud'imukum liwajhillah. Kami betul-betul beri makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah saja, dan moga-moga amal soleh dari bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, dan adik semua bisa menyelamatkan kita semua dari bahaya neraka jahim dan bahaya neraka sakor. Salah satu penghuni neraka sakor adalah orang penduduk neraka sakor itu tidak pernah sholat waktu di dunia dan tidak pernah memberikan makan kepada orang lain waktu di dunia. Begitu juga salah satu ciri penduduk neraka jahim, mereka tidak pernah memberikan makan kepada orang lain yang kelaparan. Jazakumullah khairan katsiran. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.